Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua pecinta channel YouTube Status Seleb. Terima kasih selalu menonton tayangan yang kami sajikan. Selalu ikuti terus mengenai perkembangan berita terupdate dari channel kami. Admin selalu mendoakan agar kalian semua dan keluarga sehat-sehat selalu. Amin. Update terbaru berita Subang. Pelaku sengaja manfaatkan kelemahan penyidik agar kasus ini lama terungkap. Namun sebelum lanjut membahas, jangan lupa luangkan jari Anda untuk menekan tombol like dan subscribe ya, serta mengaktifkan lonceng notifikasinya terlebih dahulu, agar kalian semua nggak ketinggalan informasi dan berita viral dari channel kami. Jika sudah, mari kita lanjut. Lamanya peristiwa pengungkapan pembunuhan ibu dan anak di Subang yang hingga kini belum juga terkuak. Diduga bahwa sang eksekutor memanfaatkan kelemahan dari tim penyidik dan bukan berarti suatu kecanggihan dari pelaku. Hal tersebut dijelaskan langsung oleh Anjas Maheswara di Thailand. Tapi lebih disebabkan karena ada dugaan tim penyidik melakukan beberapa hal yang tidak mengindahkan SOP, tutur Anjas dalam video terbarunya yang berjudul Pelaku Kasus Subang Manfaatkan Kelemahan Penyidik, yang diunggahnya pada hari ini Selasa tanggal 28 Desember tahun 2021. Sebetulnya sang eksekutor itu tidak jago-jago amat, tidak begitu pandai untuk menghilangkan jejak. Tapi itu karena memang ada keteledoran yang dilakukan tim penyidik, terutama pada saat awal-awal kasus ini muncul di 48 jam pertama, tandas Anjas. Anjas juga menuturkan bahwa dalam 48 jam pertama merupakan waktu yang sangat krusial untuk mengumpulkan barang bukti yang nantinya akan menjadi alat bukti kuat dalam mengungkap kasus ini. Misalnya saja tim Inafis ataupun tim otopsi sempat melakukan keteledoran ketika mengambil sidik jari atau bahkan saat akan mencoba mencari hal yang mencurigakan. Namun hal tersebut merupakan hal yang manusiawi, sebab manusia pastinya tidak luput dari kesalahan. Dan di balik itu muncul sebuah kecurigaan dan tanda tanya besar, apakah keteledoran itu sengaja dibuat hanya untuk framing, sebab pada saat itu diduga ada oknum-oknum yang terlibat dengan peristiwa ini, maka dari itu dibuat seolah-olah perkara pembunuhan di Subang ini semakin lama? Padahal sebenarnya pada awal munculnya kasus ini, tak sedikit pakar hukum yang mengatakan bahwa perkara di Subang ini kesannya semacam kasus domestik, yakni berkaitan dengan persoalan sosial ataupun orang terdekat, tak adanya tekanan dari faktor politik atau bahkan tekanan dari orang-orang besar. Tapi ternyata setelah 4 bulan lebih kasus ini berjalan, ada dugaan kesana, menyangkut orang lain karena ini efek domino. Maksudnya kalau ini terbongkar nanti akan muncul kasus-kasus lain yang juga akan ikut terbongkar, terang Anjas. Dirinya juga menuturkan, adalah hal yang wajar jika muncul tuduhan dari publik, kalau ada hal yang salah dengan tim Inafis dalam mengambil sidik jari yang mungkin saja tidak secara detail atau sudah terlambat. Semakin lamanya penyingkapan perkara ini, maka akan semakin banyak pula opini yang berkembang di masyarakat, termasuk pertanyaan apakah sebegitu teledornya, ataupun sebegitu rumitnya kah kasus ini? Sehingga sampai 4 bulan lamanya belum juga ditangkap pelakunya. Di sisi lain pihak kepolisian, yang diwakili oleh Irjen Pol Suntana mengatakan bahwa pihaknya telah mengantongi nama-nama sang pelaku dengan digelarnya analisis dan evaluasi untuk menetapkan tersangkanya yang dalam waktu dekat akan ditahan. Namun harus teliti dalam menetapkan seorang tersangka, sebab harus dilandasi oleh aspek hukum yang jelas. Maka dari itu polisi membutuhkan waktu yang lebih untuk memeriksa beberapa petunjuk yang telah ada. Pada kasus tertentu juga pembuktiannya harus hati-hati karena ada konsekuensi dalam menetapkan tersangka, tegas Irjen Pol Suntana. Cukup sekian informasi Subang kali ini yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.